Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero, PPKKS, Pusat Pelayanan Kerasulan Kitab Suci Provinsi SPDND, Santapan Sabda, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Seorang anak, katakan, 1 tambah 1 sama dengan 2. 1 kali 1 sama dengan 1. 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 kali 2 sama dengan 4. Umat Allah dalam Kristus. Kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah satu dan 3 diri, 3 pribadi. Kitab suci pada awal mulanya langsung memberi gelar Elohim, yaitu Allah yang banyak. Tetapi gelar Allah banyak itu dipakai untuk melawan apa yang disebut sebagai politeisme, karena orang lain menyembah banyak Allah, sekaligus mau melawan panteisme, karena bangsa-bangsa lain mengatakan bahwa semua adalah Allah. Sesudah menyebut Elohim, disebut juga Yahweh. Yahweh itu 4 huruf tetragram yang menurut keyakinan orang Israel itu hadir di 4 penjuru dunia, menguasai dunia, karena waktu itu mereka anggap dunia ini bukan bulat, melainkan dunia ini persegi. Maka Yahweh adalah Tuhan satu-satunya untuk orang Israel. Selanjutnya dalam kitab Keluaran itu Elohim dan Yahweh disebut bersama-sama. Karena Elohim, El tunggalnya, dia itu dengan banyak gelar, yaitu Rahim, murah hati, panjang sabar, penuh kasih setia dan kebenaran. Ini disebut karena Allah ini berhadapan dengan bangsa Israel yang terus berdosa. Tetapi Allah yang sempurna dalam kebaikan itu dialami sebagai Bapa yang tetap mempertahankan Israel sebagai milik pusakanya. Dan kitab Keluaran tunjukkan bahwa Allah ini yang harus diimani, Allah yang adalah Bapa ini, yang mempunyai begitu banyak kebaikan, sempurna dalam kebaikan, itu harus dipuji dan disembah bersama dengan pemazmur yang tunjukkan bahwa Allah itu sudah disembah sejak dari nenek moyang bangsa Israel. Yahweh Elohim itu harus dipuji sepanjang segala abad, artinya abadnya yang tidak bisa dihitung harus dipuji selama-lamanya, karena lama juga tidak bisa dihitung. Itu artinya Allah satu, Allah yang kekal, yang dialami oleh manusia sebagai Bapa yang menciptakan, yang menyelenggarakan hidup manusia, yang mengampuni manusia. Demikianlah dalam kitab Keluaran dan kitab Mazmur, Allah itu dialami sebagai Bapa. Dan Yesus dalam Injil menyebut dalam percakapannya dengan Nikodemus bahwa Bapa itu sungguh mengasihi dunia secara lengkap. Maka memberikan anaknya yang tunggal itu lengkap menjadi manusia. Supaya Yesus itu membuat dunia yang dalam Injil Yohanes adalah segala sesuatu yang melawan Allah bisa menerima terang, yaitu menerima kehadiran Allah sendiri. Allah yang datang dalam rohnya, penuh dengan roh yaitu kehidupan Allah sendiri, untuk menghancurkan kegelapan dan kejahatan, dan dengan itu merangkul semuanya dalam kesatuan Allah. Dengan demikian bisa dilihat bahwa berkembang itu iman akan Allah yang satu dan Allah yang dialami sebagai Allah Tritunggal itu, seperti dalam surat Paulus
khususnya kepada umat di Korintus, waktu Paulus memberi gelar lengkap, gelar Tritunggal lengkap, yaitu rahmat, yang adalah pemberian cuma-cuma dari Putra Allah, kasih Allah Bapa dalam persekutuan, yaitu persatuan sempurna Roh Kudus, itu menyertai umat, membuat umat menjadi sempurna, sehati sepikir, satu hidup di dalam Allah yang satu. Dan Allah yang dialami sebagai Bapa yang mencipta dan menyelenggarakan hidup manusia, Allah itu dialami sebagai anak yang menebus manusia dan mengangkat semua orang menjadi anak Allah. Allah itu yang dialami sebagai Roh Kudus yang menguduskan semua manusia, yang menghidupkan manusia, mempersatukan manusia di dalam Allah sendiri, dalam Allah Trinitas, Allah tiga yang adalah satu, tiga, dan unitas Allah yang satu. Umat Allah dalam Kristus, kita merayakan Tritunggal yang Maha Kudus. Memang banyak kali ditanyakan mengapa Allah itu tunggal, lalu tiga tunggal. Tetapi kitab suci tidak menyebut nama Allah Tritunggal itu. Kitab suci hanya menunjukkan bahwa manusia mengalami Allah sebagai Bapa yang mencipta. Manusia mengalami Allah itu yang hadir dalam diri anaknya, yang menjadi manusia untuk membuat semua manusia menjadi anak Allah. Dan Allah itu dialami sebagai roh yang adalah hidup Allah sendiri yang menguduskan manusia supaya manusia juga bisa masuk dalam kesatuan Allah Tritunggal. Kita setiap hari membuat tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Banyak kali. Dengan itu kita tunjukkan bahwa hidup kita sejak awal sampai akhir itu dalam Allah Tritunggal. Karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan waktu kita mati juga, waktu peti jenazah kita sudah ada di dalam kubur, kita ditandai dengan salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, untuk tunjukkan bahwa hidup kita itu dalam Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Dengan demikian, kalau kita merayakan Tritunggal yang Maha Kudus, kita juga hendaknya pergi mencari, bertemu, dan mengumpulkan saudara-saudari kita yang terpisah, yang belum bersatu dengan kita dan dalam Allah Tritunggal. Mari kita bersama-sama bersatu dalam Allah, dan kita menerima santapan sabda Allah yang menyatukan kita. Sabda Allah yang bilang bahwa Allah itu adalah satu, tetapi Allah itu kita alami dalam Bapa, dalam Anak, dan dalam Roh Kudus. Dan Yesus yang menjadi manusia itu memberikan kepada kita santapan tubuh dan darah Yesus sendiri, sehingga kita semua bisa menerimanya, bersatu dengan Yesus. Dengan demikian kita semua bisa masuk dalam kesatuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini